Saya berat untuk mengatakan ya, bahwa ada beberapa anak juga yang usianya belasan, yang statusnya adalah korban, ternyata dia juga pelaku. Bunda, aku ada di Bandung, aku dikejar-kejar, ada si oknum yang lagi DPO. Oknum ini, DPO datang ke rumah si korban. Entah untuk apa. Sampai sekarang masih DPO? Masih buron? Masih buron. Jadi si DPO, jadi si SU ini bekerja tidak sendiri. Ini tersusun, terorganisir dan sistematis. Parahnya SU? Lebih parah lebih DPO. Parah si DPO. Oh, SU masih, ya walaupun dia bejat ya kata orang dan kata saya juga bejat dan biadab apalah semua. Tapi lebih parah lagi si ini yang apa buron. sih keparahan se-ekstrim apa yang ada pada diri si DPO ini? Semua korban yang lapor ke saya rata-rata dipakainya sama dia dulu. Yandi Supriyadi. Itu nama asli tuh? Nama asli ini. Dan ini dari laporan sih katanya kakaknya dia polisi. So what? Sobat DN, Presiden Joko Widodo suatu ketika pernah mengatakan di Istana Negara bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Tapi ironisnya begitu ada seorang predator yang mengajukan gerasi, apa yang dilakukan oleh Presiden? Memberikan gerasi. Lain perkataan, lain perbuatan. Itu dah apa saya harus katakan sebagai kelakuan atau kebijakan atau bahkan mungkin politik hukum kita terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak. Nah sekarang Sobat DN, kita akan bicara tentang situasi, tentang kasus, tentang malapetaka yang sebenarnya punya judul tidak enak untuk diucapkan, tapi sangat-sangat representatif untuk mencerminkan betapa ini memunculkan ketakutan sekaligus ironi luar biasa. Ada yang menyebutnya sebagai kasus panti pedofil, ada juga yang menyebutnya sebagai pabrik homo di daerah Tangerang. Namun Sobat DN, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik lonceng, subscribe, dan berikan komen setelah siniar ini berakhir nanti. Sobat DN, seperti perkataan saya tadi, kita akan berbincang tentang pabrik homo, tentang panti pedofil. Di depan saya sudah ada Bu Nur Hasanah. Beliau adalah seorang psikolog dari UPTD, Perlindungan Perempuan Anak, Provinsi Banten, atau dari Kota Tangerang. Dari Kota Tangerang. Dan di sebelah Ibu Nur Hasanah ada Mbak Din Desvi. Beliau adalah orang tua asuh sekaligus tunatur dan sahabat karib pelaku. Betul ya? Dan harus disebut sebagai sahabat karib pelaku. Sudi itu disebut sebagai sahabat karib pelaku? Bekas. Jadi sekarang tidak lagi mau bersahabat dengan orang ini? Berat hati. Kalau dulu waktu topengnya belum terbuka, ya semua orang bangga jadi sahabat dia. Oke. Saya mulai dari Bu Nur Hasanah dulu kali ya. Kenapa disebut sebagai pabrik homo? Berdasarkan hasil asesmen yang saya lakukan, bahwa ternyata dari 3 pelaku yang sudah ditangkap, 2 yang ditangkap ya, 1 masih buron, ternyata seluruh anak-anak yang ada di situ memiliki kecenderungan orientasi seksual yang menyimpang. Begitu, walaupun tidak semua. Anak-anak itu diketahui punya orientasi seksual menyimpang. Walau tidak semua. Gitu. Hanya beberapa yang memang ekstrim. Begitu. Tapi di antara anak-anak itu sudah menganggap bahwa aktivitas seksual yang tidak senonoh, begitu, mereka anggap sudah seperti mainan, sudah seperti hal yang lumrah gitu. Karena ada beberapa juga anak yang tidak jadi korban tapi dia juga menyaksikan. Itu anak-anak umur berapa sebetulnya? Mulai dari 7 tahun atau 8 tahun. Sampai dewasa. Yang untuk anak-anak? Untuk anak-anak itu sampai 18 tahun. 18 tahun. Ya. Kalau kita sebut anak-anak umur 7 tahun punya orientasi seksual menyimpang, itu tidak terlalu cepat ya? Oke. Baik, saya sampaikan. Jadi kalau yang 7 tahun itu belum ada diagnosa itu dari kami. Belum ada tanda-tanda jadi homo. Belum ada. Akan tetapi yang izin saya menyebutkan hal yang sensitif, kelamin itu jadi jadi hal mainan itu sudah terlihat. Nah, yang mulai tertangkap indikasi atau bahkan mungkin sudah nyata punya orientasi seksual menyimpang. Itu yang umur berapa itu? Belasan ya. Yang belasan tahun. Yep.
Jadi total sebetulnya Mbak Din ini ada berapa korban, Mbak Din? Bismillahirrahmanirrahim. Total yang sudah nama-namanya ada di data kepolisian, yang sudah terkoordinasi, terdata ya di kepolisian, itu ada 8. Namun saya punya data di sini ada 25 nama korban lagi. Saya belum paham. 8 nama sudah diinventarisir oleh pihak kepolisian sebagai korban. Sebagai korban. Sudah masuk datanya sebagai korban. Nah, selebihnya kenapa tidak masuk dalam data kepolisian sebagai korban? Karena nama-nama tersebut ketika kita adakan evakuasi, ketika si pelaku jadi tersangka, jebret hari Kamis itu, kira-kira dirilis jam 1 siang, maghribnya dari pihak PPA sama kepolisian, evakuasi ke panti asuhan ini ada sekian anak. Yang disebut sebagai panti pedofil ini. Dievakuasi ada ternyata lebih dari 8 orang anak. Lebih ya. Dan hasil saya sebelum ini dievakuasi, saya udah nanya ke semuanya. Ini ya tadi Bu Nur Hasanah bilang, mereka saling bercerita kan. Bun, ini dilecehkan sama ini dilecehkan sama ini gitu. Jadi, oh gitu, kamu lihat ya, ada saksinya. Gitu, nama-namanya udah ada di sini. Ya, tapi sekali lagi, saya belum paham kenapa kemudian sudah sekian pekan atau bahkan mungkin sekian bulan kasus ini berjalan. Kenapa data di kepolisian hanya mencantumkan 8 nama anak sebagai korban? Saya pikir waktu itu saya mau hari itu juga ketika mereka dievakuasi, besoknya saya mau langsung laporkan. Namun kepolisian masih disibukkan dengan mencari DPO. Itu satu. Tapi sekian anaknya sudah saya ke Bu Nur Hasanah ya. Udah di asesmen ya. Sudah. Jadi ada data yang berbeda antara di kepolisian dengan di UPTD. Begitu maksudnya? Betul. Nanti saya juga akan bercerita. Oke. Yang jelas 8 orang anak yang akan berproses hukum, ada 8 orang. Itu perkiraan akan bertambah mungkin kali ya. Terus kan untuk anak-anak korban ini yang mau kita laporan polisi, kita harus lapor ke UPTD, lalu nanti kita minta data ke kepolisian untuk diarahkan untuk visum gitu kan. Kan mekanismenya gitu, nggak ujuk-ujuk kita datang ke situ, tapi kita asesmen dulu. Oh ya ini korban, ini korban, ini korban. Udah psikologinya saya alhamdulillah. Total ada berapa anak tadi? Ada 25 nama lagi. 25 dikurang 8 berapa? Enggak, semua 33. Semua 33. 33 dikurang 8, 25. 25. Yang 25 itu positif mereka juga korban. Nah, ini yang beredar di masyarakat gitu ya, bahwa mereka adalah korban. Akan tetapi sesungguhnya tidak demikian, Mas Reza. Jadi boleh saya menceritakan dari awal? Saya mundur sedikit ya. Boleh. 8 orang ini adalah korban. Korban apa? 8 orang yang sudah terdata di kepolisian itu sebetulnya korban apa? Itu yang waktu itu di BAP ya. Di BAP, kemudian mereka adalah juga korban pelecehan seksual di panti tersebut. Akan tetapi tidak melulu pelakunya itu adalah 3 orang yang sudah jadi tersangka dan juga DPO. Itu dia yang saya bilang. Sebentar ya, saya meminjam kata itu, yaitu pelecehan seksual. Sobat DN, ini saya terus terang masih mempertanyakan, tepat tidak ya kalau kasus ini disebut sebagai kasus pelecehan seksual terhadap anak sekalipun. Kenapa? Yang saya ketahui, kalau pelecehan seksual itu memang deliknya adalah delik aduan. Jadi korban atau yang mewakili korban harus melapor. Itu kalau pelecehan seksual. Pertanyaan saya, benarkah ini pelecehan seksual? Baik. Tadi yang saya katakan bahwa 8 anak yang tadi sudah di BAP oleh pihak kepolisian, tidak semua mereka mengalami kekerasan seksual dari 3 orang pelaku. Oh, tidak semua. Tidak semua. Akan tetapi mereka mendapatkan pelecehan seksual dari teman-teman di antara mereka. Untuk menyamakan persepsi saja nih, Bu Nur Hasanah. Karena ini akan berimplikasi Sobat DN pada pasal yang akan digunakan nanti. Boleh tidak diceritakan walaupun jangan terlalu eksplisit? Kira-kira apa yang dilakukan oleh si pelaku terhadap 8 orang korban ini? Baik. Perilakunya apa sebetulnya? Saya tidak bisa mengatakan bahwa 8 anak ini mendapatkan perlakuan yang sama. Yang sama dari pimpinan dan juga para pengurus yang inisialnya SU dan kawan-kawan itu. Betul. Jadi apa misalnya? Perlakuan seperti apa yang diterima oleh sebagian anak itu? Mereka itu justru lebih banyak mendapatkan dari teman-teman yang di situ, Pak. Jadi bukan oleh orang dewasa? Maksudnya begitu?
Betul, yang 8 ini ya. Iya, iya. Tapi ada juga Pak, ada juga yang mendapatkan kekerasan seksual dari para pelaku dewasa. Oke. Dari 8 anak ini ya. Iya. Tapi ada juga yang tidak mendapatkan kekerasan seksual dari 3 orang yang Iya. sudah jadi tersangka, akan tetapi mendapatkan pelecehan seksual. Dari juga sesama ada. mereka. Betul. Itu yang saya bilang Oke. pabrik pencetak homo. Pabrik pencetak homo. Betul, Nah, betul. sekali lagi nih ya, Hmm. karena beda kosakata yang dipakai, Yap. beda pasalnya, Ya. beda ancaman pidananya. Yap. Boleh tidak diceritakan bentuk viktimisasi seksualnya itu seperti apa? Cium kah atau apa? Misalnya. Baik. Yang paling perih sebetulnya adalah saya menceritakannya juga mungkin sesek ya dari Sekali lagi kita konteksnya tidak bicara ala fufu fafa di sini. Kita tidak bicara Oke. mesum, tidak bicara cabul. Yep. Kita bicara tentang Baik, bagaimana temuan psikologis itu akan dibawa ke ranah hukum. Menurut saya sampai pada tahap penetrasi. Penetrasi, maaf, organ pembuangan atau organ kelamin? Organ pembuangan. Organ pembuangan. Yep. Oke, berarti itu kalau dalam bahasa Organ undang-undang. kelamin juga ada ya. Dalam artian melalui oral. Oke. Baik itu maaf oral seks maupun anal seks, Yep, itu istilah ilmiah ya. Yep. Itu kalau kita bawa ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Ya. istilahnya adalah pencabulan. Pencabulan. Bukan pelecehan. Pelecehan itu justru ada Betul. dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Betul. Namun, ini bukan soal menggurui ini kan kita berbagi Ahli. perspektif. Ahli, kan? iya, kriminolog. Kalau kita sebut pelecehan seksual, korban harus lapor atau ibunya Ya. atau walinya, Ya. terserah. Ya. Tapi kalau pencabulan tidak harus melapor. Kenapa? Karena itu delik aduan. Delik biasa. Nah, karena delik biasa, polisi nggak boleh berkata, maaf belum ada laporan. Tidak boleh kalau itu merupakan delik biasa. Oke, Ya, satu, ya. ada oral seks, ada anal seks. Apa lagi? 2 itu ya. 2 itu ya, Ya. terutama. Ya, memang tipikal bentuk hubungan seksual yang dilakukan Ya. oleh komunitas homo ya seperti itu ya kurang lebih kan. Iya. Nah, sekali lagi berarti dari 8 orang anak itu mereka bisa disebut sebagai korban, tetapi pelakunya tidak semuanya dimangsa oleh orang dewasa Betul. yang merupakan pengurus Betul. panti pedofil tersebut. Betul. Disebut panti pedofil ya. Betul. Dengan demikian, saya Ya. pahami bahwa sebagian dari 8 anak itu punya status ganda dong. Sebagai korban iya, sebagai pelaku juga iya. Sebagian. Iya, sebagian. Tidak semua 8 anak itu. Sebagian. Izin saya ralat mungkin ya. Kalau yang kami periksa itu 13 anak. Malah 13 orang 13 anak yang waktu itu dieksekusi dari dinas sosial dari Panti. panti ke dinas sosial. Dari ke-13 anak itu sudah kami periksa dan ternyata sampai saat ini kan kami terus melakukan pendampingan psikologis. Ternyata dari 13 anak itu sekarang masih banyak temuan-temuan baru. Misalnya? Bahwa di antara, izin banget ini, saya berat untuk mengatakan ya, bahwa ada beberapa anak juga yang usianya belasan, yang statusnya adalah korban, ternyata dia juga pelaku. Iya, korban sekaligus pelaku begitu kan? Betul. Menjadi pelaku karena sebelumnya menjadi korban, kurang lebih betul, begitu. Betul. Dan itu yang belum saya periksa. Oke. Sebenarnya saya ingin bertanya ya, lantas apa yang akan menjadi penyikapan otoritas penegakan hukum ketika berhadapan dengan orang yang punya status ganda? Apakah akan didahulukan memproses dia sebagai korban, ataukah akan memproses dia sebagai pelaku? Tapi kita tidak usah jawab sekarang. Saya ke Mbak Din dulu. SU ini apa yang terjadi pada makhluk ini? Penistaan agama, 2 penipuan kelas berat. Kenapa? Itu dua-duanya istilah hukum loh itu. Iya. Betulkah ada perkara pidana menyangkut penistaan agama Ada. terhadap dia? Ada. Tahun berapa? Saya baru tahu. Ini. Kenapa penistaan agama? Karena dia berlindung di balik agama, pakai Musang berbulu domba gitu. Padahal dia iblis tapi berbaju gamis. Nah, bahasanya iblis berbaju gamis. Jadi dia datang ke donatur dengan dalih buat anak yatim, buat korban lumpur lapindo, buat korban tsunami. Padahal nggak ada anak panti di panti asuhan berdarah ini. Kalau bilangnya panti pencetak pedofil, kalau saya bilang panti asuhan berdarah.
Karena apa? Banyak darah berceceran yang pernah ditemukan di sana dan dilaporkan oleh salah satu guru ngaji, ustazah, telepon ke saya. Darah dari mana? Dari hasil pencabulan ya bahasa ini. Oke, kejahatan seksual. Kejahatan gitu seksual. Kalau dari Ibu Hmm. Kepolisian, Bu Kanit bilang kemarin baru saya diundang dari Kementerian PPA. Hmm. Beliau menamakannya memasukkan alat kelamin ke lubang pelepasan. Oke. Gitu. Oke. Alias anal seks. Anak itu ya. Anal seks. Ya. Itu bahasa ilmiah. Oh iya. Bukan bahasa jorok. Oke, iya lubang pelepasan. Kalau kita ngomong SO, Ya. itu kan kayaknya udah capek, kita pusing sendiri. Jadi berputar-putar di panti apa tadi namanya? Berdarah. Panti berdarah alias pabrik. Pencetak homo. Pabrik. Astagfirullahaladzim. Banyak darah di sana. Di TKP itu berputar-putar terkait dengan seks ya? Seks. Kejahatan seks ya? Seks. Ini jahat banget. Karena kenapa saya bilang penistaan agama? Karena setiap anak-anak ini malamnya habis ting-ting dipakai, dijahatin, dilecehkan, dicabuli. Ya. Boleh nyebut nama? Nggak boleh ya? Si oknum ini yang sudah ditangkap sekarang, SU. Saudara SU. Masih saudara, tadi katanya nggak mau jadi sahabat, tapi masih jadi saudara. Saudara, ya. Itu dia mengajarkan ke anak-anak bahwa nggak apa-apa, besok kita sedekah. Jadi anak-anak ini didoktrin bahwa kejahatan satu bisa hapus dengan 10 kebaikan. Tiba-tiba ini saya jadi teringat, sekian tahun silam, konon ada tokoh yang berbuat-buat nakal gitu lah. Terus dia katakan, nggak apa-apa, nanti kita tobat. Itu sama. Karena si para korban ini dikerjainnya, dicabulinnya, itu habis tahajud. Jadi kan pakai topeng agama, topeng agamis. Ini panti ini berarti sejak kapan, Mbak Din? Itu yang saya tahu sih jauh sebelum. Saya kan ceritanya bekas temennya dia nih, bekas bestie. Dia pernah bestie banget. Bahkan jadi saudara. Dia tidur di rumah saya. Saya pun demikian pernah begitu. Terus saya dulu di entertain. Dia sempat jadi asisten saya. Bawa-bawain make up artis gitu. Ada beberapa judul. Dia jadi asisten saya dan banyak yang ngakuin dan dia juga ngakuin. Jadi panti itu baru berdiri berapa tahun lalu? Di akte 2006. Tapi 2000... sebelum 2006 saya sudah ada di sana. Artinya jauh ada surat hukum, status hukum terkait panti itu baru tahun 2006. Tapi sebelum 2006 baru yayasan aja, izin operasional panti asuhan nggak ada. Namun sebelum dibentuk sebagai yayasan pun sebenarnya sudah berjalan sebagai panti juga. Panti juga, terus juga dia penyelenggara pendidikan buat anak-anak TK. Dulu namanya apa? TPA, TPQ gitu. Nah, perkiraan Mbak Din, dajalnya Dajjal yang inisialnya SU ini sudah menjadi predator sejak awal atau baru belakangan? Kayaknya sih sejak awal. Karena dengan adanya kasus ini mencuat, ini jadi saksi. Mudah-mudahan si jangan hilang, data-data udah nih. Ini banyak yang ngadu ke saya. Iyalah. Banyak yang sudah dicabuli sejak 15 tahun yang lalu, ada yang 20 tahun yang lalu gitu. Jadi pada bongkar semua dan sekarang tadi kenapa nggak mau lapor? Karena kan korbannya sekarang ada yang udah 30 tahun. Berarti bayangkan sudah berumah tangga mungkin. Ya udah berumah tangga. Terus ada yang 23 tahun, ada yang 27 pada laporan ke sini ke saya. Ada yang waktu kelas 5 SD di apa tuh Mas? Pakai bahasa ya pokoknya dijahati lah. Dicabulin ya, dijahati gitu. secara seksual. Dijahati secara seksual dan dia ngadu. Nah, sekarang mau diperkarakan, dia kan udah nggak ada alat bukti, dia juga udah punya istri. Terlepas dari masalah hukum, bisa nggak Mbak Din komunikasi dengan mereka, menanyakan orientasi seksual mereka sekarang seperti apa ya? Sebagian mau ngaku nggak? Sebagian ada yang mau ngaku. Karena mengatakan memang, bahwa? Karena gini, saya tadi cerita Bu Nur Hasanah ya. 8 orang yang katanya itu nggak semuanya gitu. Korban yang sekarang sudah jadi korban. Itu tadinya korban cuma 1, 7 saksi. Ketika mereka ngomong ke saya kupasin, ini dicabulin, ini namanya dilecehin. Jadi saya pakai 3 tahapan. Kalau colek gini, tangan saya itu dilecehkan, digesek-gesek gitu, dilecehkan. Kalau sampai udah ke alat kelamin, dipegang, itu namanya pencabulan. Kalau sampai dibuka bajunya, ditelanjangin, itu pemerkosaan gitu. Saya kasih tahapan itu. Oh gitu Bunda. Karena saya dipanggil dari pihak kepolisian untuk di BAP juga.
Saya sebut nama-nama mereka yang saya tahu. Mbak Din taunya dari mana? Diketikkan sama penyidik. Saya sebut nama-nama ini. Ya ini cerita. Oh gitu, oh dia juga korban. Nah jadi para korban yang datang ke tempat saya, 5 orang datang ke tempat saya, itu tadinya mereka saksi aja. Di penyidikan, saksi. Ketika saya arahkan, ini kamu dilecehkan, ini kamu dicabuli, ini kamu diperkosa. Saya klasifikasikan gitu, jadinya berubah. Ketika kan BAP nggak sekali. BAP 2 kali melengkapi mereka. Anal seks, oral seks, dan segala macam bentuk-bentuk Semua kejahatan ada seksual itu sudah divisum. Berdasarkan hasil visum atau baru konon katanya pengakuan korban. Sudah divisum. Izin. Jadi dari 13 anak itu kemarin yang divisum 8 anak. Salah satunya itu sudah divisum, tapi yang 3 belum kami visum. Karena memang tapi belum, sudah di asesmen ya? Sudah di asesmen karena kami minta ke pihak Mbak Dian Devi untuk saya mau periksa anak ini begitu. Satu sudah divisum tapi lama. Jadi begini ceritanya Pak Mas Reza. Bulan Mei ada korban dewasa yang melapor. Mei 2024. Yap. Ada orang dewasa yang melapor. Iya, karena dia adalah korban. Jadi sebetulnya awal ceritanya itu begitu. Bulan Mei tahun 2024 ada 3 orang yang datang ke PPA. Melapor. Dewasa nih ya? Dewasa. Yang 1 ustadz, yang 2 korban. Satu ustadz, yang 2 korban. Korbannya dua-duanya cowok waktu itu. Lalu? Kemudian mereka ini meminta bantuan kami karena laporan mereka tidak digubris oleh pihak kepolisian. Tidak digubris itu artinya apa? Tidak dihiraukan bahwa mereka sudah lapor. Mereka lapor karena tapi yang laporan dewasa. Tidak ditindaklanjuti. Betul. Tidak pernah diperiksa. Betul. Tidak pernah di BAP. Betul. Dipanggil pernah tidak ke kantor polisi? Belum, karena ketika baru melapor, polisi mengatakan bahwa ini kasus dewasa. Maksudnya orang dewasa bukan anak-anak. Itu laporan ke PPA. Lemah. Oke. Setelah itu akhirnya kami berusaha. Kami UPTD PPA berusaha mencari anak yang jadi korban. Dan ternyata ustadz itu terus mencari bahwa ada korban anak di satu daerah. Saya sebutkan ya Mas Reza ya. Kemudian kami di bulan Juni ke sana untuk mengambil anak ini. Begitu. Ini yang kondisinya parah yang ini. Nah, kemudian kami bawa dari Bandung ke Tangerang. Kemudian nanti di Gak apa-apa. Bandung luas. Kemudian ada kota, ada kabupaten. Kemudian kami temani BAP sampai jam 10 malam. Itu proses BAP-nya luar biasa, dramatis banget ya karena berdarah, nangis-nangis kami di situ. Nah, akhirnya ketika sudah kami sudah kami sodorkan bahwa ini loh, ini korban anaknya gitu. Saya orang dewasa, ini 2 orang dewasa ini yang miris, yang khawatir, yang takut dengan adik-adiknya yang sekarang masih di sana gitu. Akhirnya ya sudah diproses secara hukum sebulan, 2 bulan. Kemudian bulan September ada wartawan ke kami sampaikan bahwa pelaku ini terjadi betul, pelakunya adalah ini. Cuman kami tidak menyebutkan pelakunya SU. Betul, dan juga beberapa pengurus begitu ya. Tapi kami tidak menyebutkan korban waktu itu. Kami merahasiakan karena memang kami hanya menyebutkan pelaku. Nah, sekian banyak anak dan orang dewasa itu yang menyebut dirinya sebagai korban itu, dan pelakunya adalah SU juga. Tapi mereka tidak dimangsa di panti ini. Ya, di situ dimangsa. Dimangsa. Dan sangat memprihatinkan. Kok dijemputnya di Bandung? Ini korban anak yang di Bandung. Yang melapor itu 2 korban dewasa. Yang dulu dia di situ, kemudian jadi korban, tapi dia keluar kabur. Usia 28 tahun, kemudian saat ini dia baru berani untuk melapor karena dia memikirkan adik-adiknya di situ. Itu pun didampingi oleh ustadz yang pertama kali mengungkap. Luhur sekali ya. Orang dewasa itu masih memikirkan adik-adik mereka. Betul. Dia bercerita ke saya pun sambil gemetar menceritakan masa lalunya. Mereka sebagai korban tidak berproses sampai sekarang. Hukum ininya, laporan mereka. Tidak. Cuma polisi fokus pada anak-anak. Polisi cerita tidak? Kenapa 2 orang dewasa yang sudah disebutlah sebagai korban itu kenapa tidak diproses lebih lanjut? Saya
Belum bertanya? Belum bertanya. Aku udah bertanya. Sudah bertanya, Mbak? Sudah. Apa penjelasannya? Karena buktinya lemah. Kata siapa? Kata penyidik. Satu, buktinya lemah karena ini laporan 2 insan kekasih yang memadu kasih gitu maksudnya. Terus masuk ke sebuah villa. Mereka laki-laki dua-duanya? Enggak, yang Ini perempuannya. berbeda. Mungkin ini Oh, berbeda. beda lagi. Oke, Enggak, nah ini- saya ya, jadi saudara bingung F. nih. Tunggu sebentar Oh, ya, iya, Pak, ya. iya. Jadi yang lapor ke saya itu 3 orang laki-laki. Nah, Oke. makanya. Ya, Yang 3 orang itu kan tidak berproses kan? tidak. Kata polisi karena tidak ada penjelasan. Nggak punya bukti, karena visum. karena kamu orang dewasa gitu. Ini laki-laki ya, karena mereka lapornya ke PPA. Jadi karena mereka laki-laki, Lapornya ke PPA. lapor ke unit perlindungan perempuan dan lapor anak. ke unit PPA Kepolisian, Polres. Polres Metro. Iya, tapi tidak berproses. Tidak. Yang diproses itu oke, kata polisi begini, silakan cari korban anak. Nah, Sementara ini- waktu itu mereka kesulitan nih untuk Iya. mencari. Akhirnya kita bantu. Bu Nur Hasanah, Ya. ada tidak kemungkinan begini ya? Hmm. Kaum Adam yang menjadi korban pidana, termasuk pidana seksual, kejahatan Ya. seksual, Ya. mereka tidak tahu harus melapor mencari pertolongan kemana. Kenapa? Mereka terkendala tanda petik oleh jenis kelamin mereka sendiri. Kalau mereka datang ke unit perlindungan perempuan dan anak di tingkat Polres kah itu, Ya. di tingkat Polda kah itu, Ya. di tingkat Mabes, Yep. polisi kan bisa mengatakan kami PPA, bisa baca nggak perlindungan perempuan anak. Ya. Berarti laki-laki nggak bisa lapor. Ya. Iya, ini serius ini. Harusnya sih bisa. Kalau menurut saya begini mungkin ya, Mas Reza ya. Ya. Ketika mereka melapornya ke unit PPA Polres, bisa jadi kan mereka merujuknya ke reskrim yang lain begitu loh. Oke. Unit lain Unit di lain, Direktorat Reskrimum, tapi di Betul. ruangan yang lain gitu. betul. Sementara 3 orang dewasa itu tidak dirujuk ke ruangan yang lain. Tidak. Tapi mereka meminta coba deh cari dulu korban anak. Makanya akhirnya mereka ke UPTD PPA. Pertanyaan saya, unit lain itu yang mana? Di kepolisian, Renakta. Kepanjangan Renakta apa? Remaja, anak, dan wanita. Sama aja ya. Sama saja. Jadi mau melapor kemana coba? Wahai Sobat DN berjenis kelamin laki-laki, Ya. begitu engkau menjadi korban kejahatan seksual, melipat ganda penderitaan kita ini. Jadi siapa bilang kaum lelaki itu kaum kuat tersebut? Nanti Ya. aku bisa Benar, kan? tambahin, betul. Perempuan, ya alhamdulillah gitu, negara sudah peduli kan. Bahkan Iya. urusan anak di kepolisian sudah ada direktorat sendiri loh. Iya. Direktorat Perempuan, Anak, dan TPPO. Iya. Tapi saya lantas, nauzubillah min zalik nih. Kalau kejadian apa-apa pada saya, apalagi kejahatan seksual, saya lapornya kemana coba? Betul. Betul kan? Oh, saya terima kasih nih. Ibu-ibu juga mengakui betapa malangnya nasib saya sebagai laki-laki. Gitu. Oke. Oke. Lanjut. Bari tadi mau cerita apa? Ini lain lagi berarti. Yang sejoli tadi itu apa lagi itu? Iya, karena si korban yang tadi di Bandung tadi, Iya. karena dia anak di bawah umur, kedua orang tuanya juga punya keterbelakangan fisik dan inilah apa namanya, nggak mungkin datang ke Jakarta begitu ya. Jadi pakai kuasa. Oke. Kuasa si saudara F ini yang ketika dirilis kepolisian pelaporan atas nama anak tersebut didampingi oleh F. F ini perempuan. Nah, ketika melaporkan ini perempuan, kemarin saya baru nanya kenapa nggak di kasus ini nggak diangkat, nggak dijalankan, karena lemah, karena dua ini pacaran si DPO yang pergi ini sama saudara F tuh dekat, memadu kasih, datang ke sana dan akhirnya sama si pelaku S ini disuruh bermesraan. Ini saya nggak salah ngomong gini karena dia juga udah ngobrol S di itu maksudnya SU ya? SU. Oke, lanjut. Karena saya nggak salah nih ngomong begini karena ini juga udah diangkat di podcast Oke. orang lain. Oke. Jadi dia pun si korban F ini udah ngaku kok Oke. gitu. Jadi saya perjelas Itu lagi. testimoni dia lah. Testimoni dia. Jadi Ya. saya nggak salah ya. Iya. Saya angkat ini karena dia bercerita dia disuruh bercumbu apalah di sebuah kamar, divideoin sama SU. Di foto seks orientasi melenceng ya, divideoin itu segala macam. Nah itu dianggap jadi pelecehan, laporlah ke kepolisian. Kemarin saya baru hari Jumat saya ketemu sama penyidiknya, saya tanya Pak kenapa ini nggak diproses? Karena lemah buktinya, mereka pacaran, mereka sama-sama dewasa. Terus kan logikanya masuk ke sebuah villa, ya kan dalam kesadaran, nggak dalam keadaan mabok.
logika saya. Yang merasa jadi korban ini yang mana sebetulnya? Awalnya perempuan. Oke, lalu? Jadi Oh, ada karena dia awalnya? nggak diterima, iya karena memang ini berkat dia juga. Kita harus Hmm. akuin karena dia adalah volunteer. Dulu ngajar di sana. Yang bisa ngegebrak ini bukan siapa-siapa tapi F. Saudara F ini adalah ya beliau sama saya udah jadi anak saya lah ya, anak angkat saya gitu. Cerita saya datang dia ke sekolah saya. Dia orang yang pertama kali lapor ke saya. Jadi 5 orang korban datang ke saya ngobrol bla bla bla. Yang tadi korban 2 orang dewasa itu kan katanya belum di proses di kepolisian dan itu ada namanya di 8 ini. Dan akhirnya mereka kan bersaksi atas nama saudara RK yang ada di Bandung itu. Hati-hati, RK ini di Bandung lagi. Oh iya ya. Yang benar inisialnya nih. Anak R aja deh. Nah jadi karena banyak. Jadi oke, karena ini anak kecil udah diangkat, anak di bawah umur diangkat, akhirnya saudara yang tadi yang tidak diproses, akhirnya diproses. Jadilah 8 ini mengikuti menyertakan. Karena orang-orang ini yang tadi cuma saksi untuk saudara R di bawah umur, akhirnya para saksi naik, saksi dan korban gitu. Jadi karena saya coaching, ini kita lemah karena orangnya juga jauh di luar kota gitu kan, susah. Saya akan tanya Bu Nur Hasana sebentar lagi tentang kenapa sih kemudian korban ini jadi homo? Saya akan tanya ke situ. Tapi selanjut dulu ke Mbak Din. Siap. Jadi sekian banyak anak-anak yang bernasib malang ini sekarang di mana? Gimana Pak, di mana? Di mana? Oh, di mana? Ada sebagian Tersebar. kan sebagian ini 14 korban, 2 bayi, ada bayi juga, ada balita. Itu udah dievakuasi ke Dinsos. Akhirnya sudah di asesmen segala macam. Seminggu kemudian Dinsos mengembalikan kepada orang tua masing-masing atau kerabat karena disinyalir ini tidak murni anak yatim piatu semua. Oh iya, betul. Ternyata betul. ada yang punya orang tua, Masih punya seperti keluarga, yang Mas kan? Indra Betul, bilang, betul. Mas Reza bilang, ini nggak selamanya panti asuhan tuh sementara. Akhirnya dipulangkan, pulangkan. Nah, yang belum dipulangkan tuh ada 4 orang. Lalu di mana mereka sekarang? Ada di Kemensos. Di Kemensos, rumah aman Kementerian. Kemensos. Di kementerian udah diambil ke sana. Jadi Nah, saya ralat mungkin 3 orang. Oh, satunya 4. Apa udah pulang satunya? Ya, intinya Iya. negara Udah ambil. hadir lah ya, Hadir, lumayan betul. hadir lah ya. Betul, gitu. betul. Udah diambil ke sana. Ya. Karena atas nama, oh iya ada atas nama ini udah dijemput sama ibunya. Belum. Ada, ibunya udah Tapi datang. belum sana. dijemput, belum boleh. Belum boleh dibawa pulang. Ya. Sudah dijenguk, Sudah dijenguk, tapi dua belum kali. boleh dibawa Karena pulang. melihat kondisi ibunya yang tidak memungkinkan Oh untuk iya, mengasuh anak. PRT. Jadi negara tidak mengizinkan. Oke, Baik, oh ya, baik, udah baik. 2 kali nih dia udah, ibunya udah teleponan sama saya, Iya. dia udah ke sana diantar dokter kan. Ini menarik yang Mbak Din katakan bahwa sebagian anak-anak itu sudah dipulangkan ke keluarga mereka. Nah, Sobat Den itu yang Nah, paling betul. informasi. Ya, Sobat Den itu yang paling betul. Artinya begini, jangan beranggapan bahwa panti asuhan akan menampung anak untuk selama-lamanya. Kalau mengacu pada akreditasi Kementerian Sosial, panti asuhan yang paling bagus adalah panti asuhan yang kita Ketika pernah dewasa, berbincang, panti tidak asuhan yang selamanya. kosong melompong. kosong melompong. Artinya Semua apa? dipulangkan. Betul. Kewajiban panti asuhan adalah Sementara. mereunifikasi anak-anak itu ke keluarga mereka Keluarganya. masing-masing. Reunifikasi, wah keren Iya. tuh bahasanya. Betul. Reunian. Karena kita salah kaprah. Misalnya nih, ibunya meninggal, langsung taruh di panti. Oke. Bapaknya hilang, langsung taruh di panti. Ada kerabat. Padahal Indonesia itu pengasuhannya berbasis keluarga. Bukan berbasis alternatif. Panti itu alternatif. Oke. Dengan demikian, anggaplah orang tua dua-duanya meninggal. Ada anak statusnya yatim piatu. Buru-buru dikirim ke panti? Semestinya enggak. Semestinya cari dulu keluarga mana yang bisa mengasuh anak ini. Oke. Begitu angkat tangan tidak jelas bibinya di mana, pamannya di mana, kakeknya di mana, neneknya di mana, tidak ada kejelasan lagi, baru kemudian pengasuhan berbasis alternatif yaitu di panti asuhan. Kalau kita enggak, sepertinya gampang sekali bawa anak ke panti asuhan. Dan di panti seolah selama-lamanya. Nanti udah besar jadi pengurus juga gitu kan. Nah, sekarang seperti yang saya tadi tanya ke Bu Nur Hasana. Kenapa korbannya jadi homo? Baik, tapi kita tidak menceritakan bahwa korban-korban itu sekarang jadi homo, Iya, gitu kan ya, Mas Reza ya? Kita bicara secara umum, Secara umum, ya. teoritis lah ya gitu. Ya. Kenapa sih korban kejahatan seksual semacam ini Ya, menjelma jadi homo? baik.
secara psikologis kita bicara tentang trauma. Begitu. Jadi ada beberapa individu yang kemampuan resiliensinya, kemudian juga kemampuan copingnya itu buruk. Dirinya. Betul. Itu buruk. Sehingga ketika mereka mendapatkan kekerasan seksual itu akan menjadi luka secara psikis tentunya. Yeah. Jauh, mungkin kejadiannya ketika umur 4 tahun kah, 5 tahun kah, 6 tahun kah, 7 tahun atau di usia berapapun, di usia dini begitu. Bisa jadi 1 dekade kemudian baru itu akan muncul dengan beberapa trigger tentunya. Gitu kan. Jadi korban-korban yang kemarin juga kami asesmen yang usia 8 tahun, mereka secara emosional belum terlihat. Anda tidak begini, korban ya, dia tumbuh dewasa, anggaplah menjadi pelaku, betul. Tapi korbannya ya lawan jenis. Jadi misalnya kalau korbannya jenis kelamin laki-laki, ya, dia tumbuh dewasa, jadi pelaku, korbannya perempuan. Ada kan? Maksudnya waktu kecil nih? Waktu kecil dia pelakunya laki-laki. Pelakunya laki-laki. Tapi dia laki-laki. Si korban ini memang laki-laki waktu kecil, bukan waktu kecil. Si anak kecil ini laki-laki. Dia dijahati oleh laki-laki dewasa. Betul. Lalu anak ini tumbuh dewasa, jadi pelaku juga. Tapi korbannya adalah perempuan. Ada nggak? Sejauh ini saya belum mendapatkan klien yang seperti itu sih. Akan tetapi kalau bicara atau tidak ada, kalau kita juga merujuk kepada pengalaman traumatik, bisa saja itu terjadi. Karena kan kaitannya dengan kontrol seksual. Homo ini tidak hanya laki-laki dengan laki-laki, kan? Tapi juga perempuan, berlaku teori ini perempuan jadi pelaku dengan korban juga perempuan. Posisi psikologi terhadap homo seperti apa? Maksudnya? Komunitas psikologi ini komunitasnya Bu Nur Hasanah. Oke. Homo itu apa? Ya, orang-orang psikologi seperti Bu Nur Hasanah dan kawan-kawan di organisasi memandang homoseksual itu seperti apa? Kalau rujukannya itu DSM-5. DSM itu apa? Diagnostik primbonnya psikologi betul, lah. Ya, primbonnya psikologi dan juga psikiatri. Gitu ya, Mas Kata Reza, primbon barat itu. Saya permudah untuk komunikasi lah. Betul. Primbonnya psikologi dan psikiatri itu bahwa homo itu kan sudah tidak menjadi penyimpangan seksual. Kan begitu. Akan tetapi saya yang memang orang Indonesia atau juga teman-teman saya juga, teman-teman kami di psikologi masih menganggap bahwa itu adalah suatu penyimpangan menurut saya begitu ya. Karena penciptaan Tuhan kepada kita itu jelas kan laki-laki, perempuan, berketurunan, berpasang-pasangan. Yang namanya pasangan itu bukan serupa kan, tapi berbeda begitu seperti mur sama baut. Betul. Kan begitu ya. Bagus juga kiasannya mur dan baut. Analoginya pas ya. Ya. Nah, sehingga melahirkan keturunan begitu, walaupun untuk beberapa kasus juga Allah tidak mentakdirkan itu, akan tetapi ya kalau saya dan beberapa teman yang lain menganggap bahwa homoseksual ini juga merupakan orang-orang yang harus di treatment. Tanya saya begini, DSM atau primbon itu buatan mana? Amerika. Betul. Primbon psikologi dan psikiatri buatan Amerika itu sifatnya imperatif atau tidak? Imperatif itu wajib diikuti, wajib ditaati atau bagaimana? Kalau menurut saya kita masing-masing punya hak untuk gitu. Betul, untuk bisa Jadi DSM itu bukan KUHP. Kan? Nah, kalau KUHP itu imperatif. Kita harus punya kesamaan persepsi, kita harus punya penyikapan yang sama. Kalau DSM, primbon itu yang saya ketahui, bukan imperatif. Berarti tersedia ruang bagi masing-masing masyarakat, bagi masing-masing standar, norma, perilaku, agama, dan seterusnya, untuk kemudian silakan baca, mengabaikan juga tidak jadi persoalan. Tidak berpatokan dengan itu. Dan saya mengapresiasi sikap Bu Nur Hasanah tadi, dan beberapa teman saya menggunakan kata beberapa, jadi kesannya sedikit. Memang? Jangan sedikit. Jadi kebanyakan komunitas psikologi mengamini pemikiran barat itu. Bukan mengamini ya, mungkin tidak berani bersuara untuk mengatakan bahwa itu adalah penyimpangan seksual. Konkret begini, ketika Bu Nur Hasanah didatangi oleh
anggota masyarakat, sebutlah mereka gay atau lesbian. Ya. Apa sih yang Bu Nur Hasanah katakan ke mereka? Ke klien seperti itu? Apa ya? Bahwa sebetulnya gini ya, Mas Reza ya. Saya tidak memberikan judgement untuk mereka, tapi kalau mereka datang ke saya untuk pulih, saya akan lakukan dengan senang hati. Itu berarti, untuk orang dewasa. Berarti terapi konversi. Ya kan, itu istilahnya kan terapi konversi. Berarti Bu Nur Hasanah sebagai profesional di bidang psikologi akan mencoba mengubah dia dari homo menjadi hetero. Betul. Itu kan terapi konversi. Yep. Kalau di barat itu kejahatan. Betul. Oh, ya. Walaupun kemauan dia sendiri ya. Conversion terapi itu jahat. Justru ini orang barat nih. Ya. Kalau ada orang yang mengalami konflik batin semacam itu, justru harus diperkuat. Itu mereka. Kalau saya menganggap. Untungnya kita bukan di barat ya Pak, ya Mas Reza ya. Iya. Gitu. Makanya saya izin menambahkan bahwa saya marah sekali dengan peristiwa ini. Sampai saya pengen datang ke lantai 4 untuk maki-maki dengan sumpah serapah saya. Lo kalau mau melakukan sesama lo aja, maksudnya di usia yang sama dengan kamu gitu loh, jangan anak-anak ini. Walaupun juga nggak bisa dibenarkan dong sebetulnya. Betul. Tapi ini sumpah serapah saya saking keselnya akhirnya menciptakan. Ngomong-ngomong di UPTD PPA itu bisa terima korban laki-laki tidak? Karena namanya juga PPA. Oh iya. Laki-laki, anak laki-laki. Ada korban laki-laki dewasa tentu yang saya maksud. Kalau anak iya dia masuk di balik kata A kan anak. Tapi kalau laki-laki dewasa jadi korban kejahatan seksual, bisa tidak datang ke UPTD PPA? Kalau melapor bisa. Tapi nanti kita arahkan untuk melapor ke kepolisian. Bukannya polisi kirimnya ke PPA? Enggak kan gini, korban itu ada yang lebih dulu melapor ke UPTD PPA, ada juga yang lebih dulu melapor ke unit PPA Reskrim. Oke, sekarang saya ikuti deh. Jadi diarahkan untuk melapor ke kepolisian. Betul. Unit mana yang harus menerima laporan dari korban laki-laki dewasa, korban kejahatan seksual, unit mana? Iya sih, untuk itunya saya belum tahu. Nggak tahu? Iya. Terlunta-lunta dong nasib korbannya. Itulah yang saya bilang. Iya. Gimana Mbak Din? Saya kemarin diundang di Mbak Ashanti. Aku bilang inilah tugas para penegak hukum dan pembuat kebijakan hukum. Ashanti ini istrinya Anang. Iya, betul. Anggota DPR. Aku bilang kemarin DPR? Mas Anang anggota DPR, nggak tahu deh sekarang masih apa enggak. Oke, lanjut. Saya bilang di podcast itu sama di kementerian kemarin saya diundang. Inilah tugas negara dan tugas para pembuat kebijakan hukum. Kan kita selama ini ketika rilis hukuman si penjahat ini, pelaku yang udah diamankan, maksimal hukuman anak 15 tahun kan, kejahatan seksual pada anak 15 tahun. 15 tahun. Ketika saya, para ibu donatur yang di belakang kami, terus para wartawan nanya, kok nggak hukum kebiri, kok nggak hukum mati? Nah, kata dari Deputi PPA bilang, itu Pak Nahar bilang, jelasin ke media dan ke kami juga, ke saya, bahwa itu adalah hukum 15 tahun, hukum yang sudah ada. Kalau mau hukum kebiri atau hukum mati, kalau ada pemerkosaan, masuknya alat kelamin laki-laki ke perempuan. Kalau laki-laki nggak bisa. Makanya saya minta nih para penegak hukum dan pembuat undang-undang, bikin dong undang-undang buat homoseksual. Kejahatan, kan kita nggak ngakuin itu, tapi maksudnya kejahatan yang tadi laki-laki kan kasihan juga. Ternyata bisa jadi korban juga laki-laki. Itu dipidana. Harus dipidana. Harus dipidana. Harus. Jadi bikin nih. Ayo kan baru pada dilantik nih Oktober. Pikirin, ternyata Mas, ini tadi saya lagi gini-gini bukan saya ngapa-ngapain. Di Amerika Serikat justru kaum pedofil dilindungi. Kan dia bukan kejahatan, bukan seks menyimpang, dia orientasi seks aja. Karena ini saya juga dapat laporan di kita, yang laporan ke saya aja, yang saya bukan siapa-siapa. Saya juga bukan pusbakum, bukan penegak hukum. Ada laporan ke saya 30 kasus. Ada di semuanya, sodomi di sono, sodomi di sini, sodomi, semua tentang persodomian. Bun, tolong angkat kasus ini itu. Ada di sini semua. Karena saya pusing. Nah, kalau saya nggak ada kerjaan, mungkin tiap hari saya ngonten. Nih, si ini hari ini laporan, si ini laporan. Saya data aja Mas sendiri. Saya bukan penegak hukum dan saya juga bekerja di sini, pasti ada pro dan kontra. Seperti kemarin saya diundang kementerian, ada dari pihak
Boleh ya saya sebutin ya? Silakan jawab. Dari pihak Dinsos, Dinsos mana ini? Kota Tangerang, dan juga dari Pak Kadisnya bilang ini happy. Saya kan kebetulan ada komunitas happy kan, Human Edupreneur Indonesia. Saya bergerak di bidang pendidikan, memang bukan di bidang sosial, namun kan pendidikan sosial dan budaya gabung. Ada irisannya. Ada irisannya gitu. Terus saya dipertanyakan, apa kapasitas happy, kapasitas saya selaku founder happy. Saya buat teman-teman kan diundang, kami tidak menyodorkan diri, kami diundang sama Kementerian sama Pak Nahar itu. Apa kapasitas saya sehingga saya melindungi korban, betul. Saya diem aja. Kenapa diem? Saya diem dulu, biarin dia unek-uneknya keluarin dulu. Ini kata kepala dinas nih? Kata kepala dinas dan Kadis, ya Pak Kadis kepala dinas. Sama berdua tuh diskusi. Saya diem, akhirnya kaget. Saya dibela sama Pak Nahar, loh ini kan tugas negara, benar ini tugas negara ini, tapi kita butuh masyarakat seperti Mbak Din dan teman-teman, butuh kolaborasi, dan Pak Menteri juga bilang butuh apa Mbak Ika? Butuh apa tuh namanya kalau iya butuh kerjasama. Ada lagi Pak Menteri ngomongnya apa tuh waktu sinergi lintas lembaga, lintas outsourcing. Kita Pak Menteri langsung ngomong ada rekamannya saya, kita butuh outsourcing ngurusin begini, kita pemerintahan banyak yang diurusin. Ketika saya ya maaf ya kalau bahasa sekarang dinyinyirin, siapa nih ngelindungin korban? Dan saya bilang maaf Bapak, saya memang bukan siapa-siapa, saya bukan malikum, tapi rata-rata semua korban yang ada namanya sini, semua datang ke tempat saya. Kedua, korban yang parah tadi kata Bunda Nur Hasanah, yang ketika diantar ke Kota Bandung dan akhirnya kan pulang. Namun kan untuk diteruskannya ini gelar perkara harus ada BAP ulang. BAP yang kedua, dicari di mana ini anak. Dan alhamdulillah ini anak nelfonnya saya. Qadarullohnya bukan alhamdulillah, saya juga pusing. Saya dicecer juga jadi kayak spy Mas Reza, serem. Penjemputan anak ini mohon maaf dari teman-teman dari Bu Nur Hasanah, dari Pak Tito juga nggak berhasil nemuin Rangga dari mana. Polisi juga nyari anak ini dan ternyata qadarullah anak ini telepon saya, Bunda, aku ada di Bandung, aku dikejar-kejar, ada si oknum yang lagi DPO. Oknum ini DPO datang ke rumah si korban. Entah untuk apa. Sampai sekarang masih DPO, masih buron. Masih buron. Jadi si DPO, jadi si SU ini bekerja tidak sendiri. Ini tersusun, terorganisir dan sistematis, kejahatan luar biasa. Kata orang TSM. Terus iya. Dan ini berlima. SU dibantu 4 dayang-dayangnya. Dari dulu sampai sekarang dayang-dayangnya mereka itu terus. Nggak ada silih berganti. Nggak ada. Dan kami tahu, ini semua tahu. Tahu bahwa? Ini semua tahu, 4 ini tahu karena sudah tadi yang Ustadz lapor itu semua orang situ, karena ini kejadian sebelum meledak ke seluruh dunia, ini sampai dunia loh Mas. Karena teman saya yang di Amerika semua beritanya sampai Amerika, saya diwawancarain sama BBC, media Inggris semua, ini bukan kejahatan nasional, udah kejahatannya udah internasional. Nah ini ditabayunin bahasa mereka, dipanggil, ini gimana nih si ini begini-gini, si SU ini melakukan pencabulan, si DPO yang paling banyak. Dari semua ini yang paling pedofil yaitu saudara DPO. Yang DPO itu yang paling parah sebetulnya. Paling parah, kan polisi bilang. Jadi separah-parahnya SU, lebih parah si DPO. SU masih, ya walaupun dia bejat ya kata orang dan kata saya juga, bejat dan biadab apalah semua. Tapi lebih parah lagi si ini yang apa sih keparahan se-ekstrim apa yang ada pada diri si DPO ini? Semua korban yang lapor ke saya rata-rata dipakainya sama dia dulu. Korban SU juga, korbannya SU yaitu R ini yang di Bandung, pertama bilangnya dari saudara DPO. Di mobil, kan jahat banget nih DPO. Di mobil, di masjid, di halaman, di kamar, diduain, di kejahatan yang paling parah, lagi sakit. Rusak. Ini sedih. Lantas Bu Nur Hasanah, ini para korbannya akan diapakan? Sampai hari ini kami masih terus menelusuri dan masih terus mengundang orang tuanya. Ada beberapa yang masih punya orang tua ya, Mas Reza ya. Ada juga yang sudah tidak ada. Kami tetap mengundang, terus rutin melakukan konseling. Nah dari situ tuh banyak temuan-temuan baru. Lalu setelah diperiksa, setelah ditangani oleh pihak kepolisian, bahkan bukan setelah,
Sekarang ini diapakan? Apa mereka cukup didata saja, cukup diakses saja? Kan tidak mungkin juga lah korban menderita hanya dikumpulkan datanya. Iya, betul. Lantas apa yang harus dilakukan? Betul. Sampai hari ini tadi masih dalam pemulihan orang tuanya. Bisa dipulihkan anak-anak itu? Bisa. Nah, ini dia. Menarik sekali. Perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas bahwa kondisi anak-anak ini sekarang, yang anak-anak usia SD, mereka mendapatkan intimidasi dan juga diskriminasi dari masyarakat. Ada beberapa anak yang tidak bisa sekolah karena pihak sekolah dan masyarakat tidak mau menerima anak itu. Oke, lalu? Nah, saya perlu juga sampaikan kepada masyarakat bahwa anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual kah, pencabulan, kekerasan seksual, begitu ya, mereka bisa pulih. Jangan cap mereka sebagai anak kotor gitu ya. Betul. Yang kotor tuh otaknya pelaku gitu kan ya. Otaknya pelaku dan juga yang negatif juga otaknya masyarakat yang melakukan diskriminasi itu, bahwa saya nggak mau anak ini diterima di sekolah ini lagi. Coba dikeluarin, kalau nggak dikeluarin kita yang akan keluar. Itu jadi anak-anak itu seperti sudah jatuh tertimpa tangga ya. Sudah jadi korban SU dan komplotannya. Kemudian sekarang menjadi korban dari perlakuan masyarakat yang tidak tepat ya. Makanya saya sebagai psikolog sepertinya kita mungkin ya sebagai psikolog wajib menginformasikan kepada masyarakat bahwa anak-anak yang menjadi korban ataupun menjadi saksi, karena kan saksi juga bisa jadi terdampak traumatik kan dari kejadian tersebut, bahwa mereka bisa pulih. LPSK hadir tidak? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban? Belum, tapi saya sih dengar akan hadir. Akan hadir. Korbannya banyak loh ya? Banyak sekali. Karena disebut bisa pulih, apa saja sebetulnya yang akan mendukung proses pemulihan mereka, anak-anak itu? Baik, awalnya itu kan kemarin waktu di Dinsos kami lakukan PFA, kemudian apa juga psychological first aid begitu, karena kan mereka masih linglung tuh dari panti kemudian ke Dinsos, mereka masih bingung ini kenapa sih, ada apa sih begitu ya. Kita PFA dulu, psychological first aid, kemudian juga kami assessment, kemudian setelah keluar hasil assessmentnya dan ada penegakan diagnosa dari kami, begitu, baru dilakukan pemulihan. Anak-anak yang 13 kemarin itu kami sudah lakukan pemulihan psikologis, termasuk yang ada di Kemensos sekarang. Jadi yang 13 anak itu ya, yang kemarin ada di Dinsos itu kami sudah lakukan pemulihan, termasuk orang tuanya kami undang. Mbak Din, anak-anak yang di rumah aman, tadi kan Mbak Din sebutnya rumah aman ya. Bisa tidak dikatakan apakah kondisi mereka dari hari ke hari semakin baik atau semakin buruk atau jalan di tempat atau seperti apa ya? Ini izin saya ambil ini, saya akan punya data. Kenapa saya bilang semakin baik? Kenapa saya berani? Karena kan saya sudah dapat informasi dari Bu Nur Rasana, hasilnya bocoran lah, ini bukan predator gitu kan, segala macam. Dan yang ada di rumah aman bersama saya, bukan di rumah saya ya, ada di satu tempat. Mereka itu adalah, ini saya belum pernah ngomong dimanapun nih, di media, podcast manapun. Ini baru nih first. Karena hari Jumat saya ke sana, dipanggil ke kementerian. Hari itu juga saya mendapatkan laporan dari wali kelasnya. Saya udah tahu, tapi ini adalah bukti anak ini adalah anak berprestasi. Alhamdulillah. Ada berapa anak di rumah aman itu? Ada 4. Ini anak para penghafal Quran. Sebentar, sekolah tahu bahwa mereka adalah korban? Iya, kan saya koordinasi dengan sekolahnya. Ini penghafal Quran dapat penghargaan dari MUI dan Kepala Dinas Kota Tangerang, Kepala Dinas Banten. Ketika maaf kata ini, tubuh mereka sudah dijahati oleh predator, tapi anak-anak ini punya resiliensi kan ya, punya daya lenting yang baik, sehingga tetap bisa berprestasi di sekolah, menjadi penghafal Quran. Dan yang ada di rumah aman saya, mau balik. Dai cilik, cukai ceramah, banyak ada pialanya. Aduh, saya nangis kalau ngomong nih. Apa Mbak Din yang membuat anak-anak itu tetap bisa bertahan bahkan berprestasi? Saya sembuhkan. Makanya ketika saya selentingan, siapa lu ngurusin anak-anak korban? Dan saya pendidik. 25 tahun saya ngajar. Anak-anak ini jadi korban, saya gali, saya bangkit, nggak apa-apa sayang. Muka kamu diumpetin, nama kamu juga. Itu kepala sekolahnya.
Nama kamu juga enggak, itu kepala dinas. Apa yang Mbak Din lakukan ke mereka? Saya coaching mereka. Mbak Din kan bukan orang psikologi, tapi bukan kan orang guru, kedokteran, ya, betul, tapi guru yang punya hati, peduli sama anak. peduli pada anak. Apa yang dilakukan? Pertama saya bilang dulu ke kepala dinas, saya memang bukan siapa-siapa Pak, tapi saya ngelindungi mereka, ngerjain ini, saya nggak dapat piala, itu satu, saya tidak dapat penghargaan, tapi saya cukup punya hati, dan saya lillahi ta'ala. Karena saya jemput korban dari Bandung pun, pakai biaya. Saya, Masya Allah. Kenapa Di Ibu rumah bisa aman itu apa yang anak-anak itu lakukan? Sholat 5 waktu terjaga, jamaah. Tapi ada orang dewasa juga yang mengawasi mereka ya, mendampingi mereka ada, ya? suami saya kan juga ada di perlindungan ini. Hafalan Qur'annya, murojaah. Puasa Senin Kemis, wallahi kami dampingin, dan kami juga jalanin itu sama anak-anak saya. Saya bilang, anak-anak saya aturannya gini. Dan yang diindikasi, misalkan ada anak yang udah dewasa, itu hafalannya lebih banyak lagi. Hafalan Quran, ini yang saya jaga, saya lillahi ta'ala. Kalau saya tidak lillahi ta'ala, ini hancur semuanya. Karena saya mau apa, mau pamer, mau... Ini saya pikir sangat menarik ya. Ada Bu Nur Hasanah yang merupakan representasi negara. Ada Mbak Din selaku representasi masyarakat biasa. Bu Nur Hasanah melakukan penanganan dengan pendekatan keilmuan. Psikologi terutama kan. Sementara Mbak Din, porsi terbesar adalah pendekatan spiritual, pendekatan keagamaan, pendekatan keislaman. Ketika dua-duanya bersinergi, pantas bagi kita berharap bahwa anak-anak itu masih bisa lolos dari lubang jarum. Kan semestinya begitu ya? Iya, karena saya tambahkan sedikit informasi, kenapa walaupun sekarang udah tahu saya yang disebutkan Bu Nur Hasanah, korban terus jadi pelaku, saya udah punya datanya juga, nggak kosong melompong. Karena apa Mas Riza? Mereka tuh terjadinya yang diceritain Bu Nur Hasanah tadi pada saat mereka remaja. 15 tahun, 16 tahun, di bawah 18 tahun lah gitu. Dan itu si pimpinan panti pedofil ini itu mengajarkan pada mereka lumrah. Ini lumrah, Nak. Mohon maaf tadi penetrasi segala macam harus keluar cairannya itu ini pelajaran buat kamu sayang, ini pelajaran buat kamu nak. Jadi kata si pimpinan panti ini itu katanya pelajaran. Kamu kan besok akan menikah, jadi kamu harus begini dulu. Yang paling menyakitkan ada anak yang jurit-jurit kejar ibunya, kan saya juga nggak perlu saya bikin konten, nggak perlu saya ngevlog. Saya lagi sama ibu korban nih lagi jerit-jerit, saya nggak perlu gitu. Itu semua saya data buat bahan perkara. Jadi gini Mas, nangis kejar Bombay, anak ini lagi sakit dia ke ruangan yang aman, dia pikir aman, ternyata dia celaka di sana. Jadi ini dendam kayak gitu. Nah saya walaupun bukan psikologi, kan di guru ada pelajaran psikologi anak. Kedua saya praktisi. BK juga ada kan, bimbingan konseling. Dan di Lala saya guru SMK untuk guru BP, bimbingan BK itu yang budi pekerti kan. Nah disitulah saya menjadi aduan para korban. Enggak ada yang saya ngevlog. Saya ngevlog baru bukan ngevlog, ngasih berita di sosmed saya baru kemarin tuh saya kerja. Kan saya terima kasih banget dikawal sama KPAI, Komnas Anak, Mbak Cornelia Agatha nelfon saya, "Ayo Din, temenin saya ke sana." Cornelia Agatha kawal ini. Ya, Komnas DKI. Komnas DKI, Komnas Anak. Cornelia Agatha terus juga perangkat dari pemerintahan kota, Bang Haji Syukur, Pak Wahidin Halim, ibu-ibu donatur belakang layar itu banyak. Mbak Din, Bu Nur Hasanah, sebelum kita lanjut saya ingin mengajak Sobat DN untuk waspada bahwa walaupun dalam kasus ini terpotret sosok-sosok katakanlah orang-orang yang berasal dari agama tertentu gitu ya, tapi kita harus punya keinsafan yang sama bahwa kejahatan seksual terhadap anak bisa terjadi di komunitas apapun. Sepakat ya? Sepakat. Di komunitas agama apapun, di komunitas suku apapun, tidak ada yang steril dari kehadiran iblis. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita lengah nih. Oh, kampung kami bersih kok. Oh, lingkungan kami bersih kok. Oh, jamaah kami bersih. Tetap waspada karena kejadian yang sangat buruk ini bisa terjadi di lapisan masyarakat atau kelompok masyarakat manapun. Saya lanjut. DPO yang disebut Mbak Din sebagai makhluk paling berbahaya ini, di mana ya kira-kira sekarang? Masa polisi nggak bisa tangkap? Udah berapa bulan ini? Ada nggak fotonya? Ada.
Pernah tersebar tidak foto itu? Udah. Sudah. Dan Siapa ini yang sebar? orang sering polisian. Polisi. Udah Ya, kalau bikin. gitu boleh dong diskursus Bang Eksnafi juga sebar, coba lihat fotonya. Boleh. Bener nih polisi sudah sebar. Sudah Boleh. disebar. Boleh. Oke, boleh saya lihat. Saya lihatin Ada mana ya saat- gemeter tuh saya kalau ngomongnya. Ada udah Ya, pakai nanti baju oranye nanti ya. dimunculkan Iya, ya, sudah pakai nanti baju. dimunculkan. Oke, di mana manusia ini? Jadi Latar belakang dulu. Oke. Dia ini mantan binaannya si SU, bukan? mantan binaannya. Inisialnya apa? Nggak usah inisial, polisi udah ngomong lengkap. Apa? Yandi Supriyadi, Itu nama asli tuh. nama asli ini. Hmm. Dan ini dari laporan sih, katanya kakaknya dia polisi. So what? Itu saya bocoran aja, saya Iya. juga nggak tahu. Saya mau Jadi ngasih, ingin mengatakan apa? Dilindungi kakaknya gitu? I don't know, buktinya dia sendiri yang kabur. Nah, dia itu kabur membawa satu korban, Anak-anak? anak-anak di bawah umur. Innalillahi wa inna ilaihi Dibawa ke, kita kan tracking, kita kan masyarakat biasa nih ya, bukan siapa-siapa, tapi kan zaman sekarang canggih, di Google apa udah bisa ke data petanya dia dari mana, karena kita kan punya nomor teleponnya. Iya. Ketika itu pagi-pagi saya hubungin, Bu, kan saya kerjasama dengan anak-anak remaja Gang Jahe. Terima kasih saya ngucapin sama remaja Gang Jahe sudah bersatu padu sama saya. Saya telepon, itu ada korban yang anak panti yang mau kabur. Coba kamu jemput. Nah, dijemput tuh sama anak-anak Gang Jahe. Sama ada beberapa murid saya di sana juga. Nah, terus dijemput iring-iringan motor. Ada videonya, ada fotonya. Dijemput 2 orang taruh di rumah aman kami gitu. Terus ketika si Yandi ini mau kabur pun jam 3 pagi saya udah tahu. Kan ada lingkungan yang melaporkan ke saya. Sudah tahu. Karena jam 3 dia pergi gitu. Kenapa nggak dicegah? Saya sudah kasih tahu ke Ibu Kanit. Lalu respon bukannya? Oke. Kanit apa ini? PPA. PPA. PPA apa? Polres. Polres mana? Polres. Kota Tangerang. Berarti Mbak Din sudah kasih tahu Sudah. ke Ibu Kanit, nama siapa Ibu Kanit? Burum. Ibu Rum, bahwa Bu, ini kabur nih jam 3 pagi gitu. Nih. tapi Mbak Din nelfon Bu Kanit jam berapa? Jam Jangan-jangan jam 12 siang. enggak, jam Udah 5. keburu jauh. Jam 5. Mudah-mudahan dia memenuhi panggilan. Hari itu juga saya ketika saya gambarin, Bu, ini petanya udah tahu iya, banget kan bener aku kan. nih. Saya semua data ada di Wah, situ. dilacak ini oleh Mbak Din ini. Bu Kanit, Yandi, si DPO ini. Posisi saat ini ada di Serang, Banten. Terus geser lagi. Oh, sebelumnya ada di Palembang, saya bilang. Oke, intinya pergerakan dia terpantau ya. Lalu respon Ibu Kanit yaitu Bu Rum adalah mudah-mudahan memenuhi panggilan. Iya. Sudah DPO, super berbahaya. Belum DPO saat Masih- itu. Oh, waktu itu belum DPO. Hari itu mau tersangka. Kan udah gelar perkara Senin. Ini komunikasi kapan ya? 7 Oktober. Iya. Gitu. Ya masa ke orang seperti ini masih Jadi, kita harapkan saya- dia jadi, memenuhi nih, panggilannya. ini Bu ada sini, kita tahu posisinya di sini ngapain. Dan dia pertama kali ke Cipondo, dari Cipondo gerak ke Merak, dari Merak ke Bengkulu, ke apa namanya, Nah, Lampung. pertanyaan saya, Di Lampung. kenapa tidak Palembang. Mbak Din saja yang amankan si DPO ini? Saya bukan polisi, Oh, nanti tidak. saya digituin. Mari kita buka Undang-Undang Perlindungan Anak. Oh, bolehkah? Salah satu pihak yang disebut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah masyarakat. Allah. Masyarakat ikut andil secara aktif dalam kegiatan-kegiatan perlindungan anak. Oke. Dan nanti juga dapat perlindungan juga. Iya. Berhak mendapatkan perlindungan. Nah, Lagi bukan- pula gini, sekiranya orang ini minta data semua ke saya, beliau. Jadi ketika beliau itu bukan ya. Bukanin, Bu minta data ini, saya punya semua datanya. Jadi ketika saya dinyinyirin, siapa kamu pakai gerakan yang ada di sini? Ya saya memang bukan siapa-siapa gitu loh, tapi saya punya cinta yang besar sama anak-anak ini karena anak-anak ini curhatannya tuh ngenes. Dan ini saya jaga, Mas. Ini saya jaga banget hafalan mereka. Setiap habis maghrib atau isya mereka murojaah. Wallahi pertama kali saya kaget ketika kita kan syukuran nih ceritanya pas habis penetapan tersangka hari Kamis waktu itu saya ingat malam Jumatnya kita langsung yasinan. Mbak Din tidak pernah buka identitas korban kan, foto mereka dikasih. Enggak, makanya ketika tadi ada sekolah yang mengignore ini nggak boleh sekolah di sini, ini siapa yang buka, kasihan amat. Kan dia udah korban jatuh tiba-tiba, saya nggak pernah buka namanya siapa, mukanya gitu. Saya insya Allah saya belum. Bu Nur Hasanah, sekarang kasus ini ditangani di tingkat apa? Masih di Polres kah? Atau di Polda? Atau lintas? Kalau untuk proses hukumnya, Ya. itu adalah sudah menjadi wewenang pihak kepolisian. Iya, maksudnya di kepolisian satuan wilayah mana? Metro Polda Tangerang. Metro Jaya? Polda Metro Tangerang. Oh, Polda Metro Tangerang. Terus Polda maaf. Polres. Polres Metro. Jadi masih ditangani di tingkat Polres.
Betul. Kalau menurut ini professional judgment ya Bu Nur Ya, Hasanah ya. ya, yang sudah berkecimpung di dunia perlindungan anak selama berapa hari? Berapa Untuk tahun? kasus ini? Ya. Oh. Bukan, secara umum. Saya sejak tahun 2014. Sejak tahun 2014, Ya. itu udah 10 tahun ya. Ya. Dengan kasus mengerikan ini, Ya. dengan korban sebanyak ini, masih cukupkah ditangani hanya pada level Polres? Harusnya negara hadir. Artinya Belum. naik dong, Betul. paling tidak tingkat Polda. Betul. Tidak. Apalagi kalau misalnya ada yang di Bandung segala macam, Oh ini iya, sudah lengkap ya. pergi Sukabumi. kemana-mana, Iya. maka harus ditarik Betul. ke tingkat Mabes Polri menurut saya. Betul. Harusnya seperti itu karena Ya. bagi saya karena saya sudah menangani sejak tahun 2014 untuk permasalahan anak-anak ini dan ini sebetulnya masih ada lagi yang lebih parah begitu ya, Mas Reza ya. Itu mengerikan buat saya. Saya juga lumayan kena dampaknya secara psikologis dari kejadian ini begitu sehingga takut kita ya. betul sehingga saya punya komitmen untuk bisa memiliki wadah pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual begitu. Dan untuk anak-anak ini nanti saya Dan akan per hari jawab ini seperti proses hukumnya sudah sampai di mana? Per hari ini saya sudah sampai tingkat apa? menurut Sudah. saya belum sampai P21. Belum juga P21. Izin kalau saya salah, karena apa itu namanya biasanya kan laporan dari psikolog itu harus buru-buru diberikan. Yeah. Ini kami masih dalam proses. Oke. Dan yang satu juga masih dalam Namun proses. tolong tenangkan saya. Ya, Selama proses hukumnya terkesan agak lambat Ya. atau tersendat-sendat begini, ya tapi proses pemberian bantuan bagi korban sudah berjalan atau belum? sudah. Kami yang melakukan UPTD PPA, termasuk tadi secara psikologis dan juga bantuan-bantuan secara materi. Oke. Sobat DN, kita gembira ya bahwa tidak hanya negara yang hadir, walaupun tanda petik hanya pada level tingkat kabupaten kota, tapi juga ada masyarakat yang terpanggil untuk memberikan bantuan. Tapi mari kita ingatkan negara untuk tidak lupa satu hal. Begini, mari kita buka Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak-anak korban kejahatan seksual ini termasuk dalam kategori anak yang semestinya mendapat perlindungan khusus. Pertanyaan, perlindungan khusus bukan perlindungan umum. Perlindungan khusus termasuk bagi anak-anak korban kekerasan seksual ini harus diberikan oleh siapa? Jawabannya sederhana. Perlindungan khusus merupakan kewajiban dan tanggung jawab secara berurutan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Artinya, terima kasih ada Mbak Din, terima kasih ada masyarakat, terima kasih ada LSM dan seterusnya. Tapi tagihan agar memberikan perlindungan khusus harus kita kirim terutama sekali kepada pihak tiga tadi. Saya ulangi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Bahwa kasus ini dari sisi hukum terkesan paling tidak secepat yang dibayangkan, tidak secepat yang diharapkan, maka mengindikasikan, izinkan saya untuk khawatir, bahwa perlindungan khusus bagi anak-anak itu belum berjalan. Kita jumpa lagi Sobat DN di Bank Eksnapi berikutnya. Tabi. Tadi aku pikir belum selesai, mau bertanya, lebih dari Udah, kasih sengaja. tanya. Tadi aku mau bertanya ini padahal, kenapa banyak korban kejahatan seksual males ngaku, males ke polisi, bertele-tele dan orang berkali-kali di BAP korban yang ada di saya nanyanya segini. Sebenarnya Ditulis bagus nih. bagus itu maksudnya nggak apa-apa nih tadi kan keren itu Pak ada yang ngomong aku ini kenapa bertele-tele Saya boleh ungkapkan faktanya ya. Jadi kita walaupun Apa ya? sudah saya nyatakan Iya. berakhir, tapi silakan curhat iya untuk kebaikan. Jadi gini sih, Mbak Din dan juga Mas Reza ya, banyak sekali korban yang lapor, tapi pada nggak dinaikin akhirnya, kasusnya. pada akhirnya, iya ada yang dari kepolisian mungkin Alot. lama begitu, atau juga yang lapor ini biasanya juga dapat diskriminasi dari masyarakat, halah nggak lecet juga, nggak apa juga. Akhirnya justru yang melapor ini yang dijauhkan sama masyarakat. Masyarakat kita masih seperti itu. Tapi sekarang saya tanya, fair ya jawabnya. Iya. Kan barusan itu mengutarakan sedikit banyak kekecewaan Iya, masyarakat. terhadap sikap
Otoritas aparat penegakan hukum ya, penegak hukum ya. Itu harus Sekarang dipertanyakan. UPTD PPA sendiri pernah tidak dapat? Ayo coba kritik. Apa? Ini UPTD baik. PPA. Oh ini baik. Baik. Ya, jujur nggak apa-apa ya, kita di basing ya. Boleh. Mbak, kan ya mohon maaf ya, ini kan Iya. karena mungkin Ini masih direkam? Masih. Gak apa-apa. Ini perbincangan Kayak gini, konstruktif kok. Mbak, Iya. ada lagi Mbak kasus bisa bantu nggak gitu? Oh iya aku juga udah tahu gitu kan. Ada kasus lagi gitu yang aku nggak bisa sebutin. Itu udah lapor ke kepolisian tapi Iya. belum ada naik kasus. Dan Jadi ini memang 30 disodomi, ini banyak beritanya. Jadi memang kalau mengacu pada angka statistik itu saja sudah bikin kita takut kan. Tapi kita harus sepakat bahwa angka itu hanya secuil. Iya, dan ini Pasti jauh lebih banyak lagi kan yang tidak karena kan udah terdata. tahun-tahun. Ini kan sangat yang aku, banyak. dan Sangat itu banyak. saya yang bukan siapa-siapa ini yang maju turun ke lapangan. Pimpinannya Pak Satgasnya Bu Nur Hasanah. Walaupun saya nggak ada rekamannya ya, Mas Reza ya. Ya, maaf Terima ya. kasih Budin sudah Ini datanya dari mana? dari itunya korban. Dari itunya korban maksudnya? Dari yang ngadu ke saya di. Jadi dari korban-korban ini Iya, mengadu. ada lagi ke sini. Ada lagi yang di kelas 5 SD. Ini boleh dong disebut daerahnya? Boleh. Makanya harus di Polda tadi saya kepengen banget. Oh kalau sudah lintas provinsi, lintas kota semacam ini Mas, harus naik ke level Tadi Mabes itu- Polri menurut saya. itu makanya tadi itu kenapa saya bilang saya tahu kok si pelaku DPO ini di sini. Ya saya kan juga punya teman di kepolisian kan yang bisa tracking itu segala macam, dan karena bapaknya korban ternyata dari Palembang, terakhir dia ke Padang. Ternyata korbannya itu dianterin pulang ke Padang. Saya sebut ya nama daerahnya ya, Boleh. supaya menjadi atensi satuan wilayah kepolisian boleh. setempat kan. Ada di Indragiri Hulu, kampung saya itu. Kemudian ada juga di Garut, Sungai Kakap, Aceh Besar, kemudian Pekanbaru, Pariaman, Kuburaya, kemudian Sukabumi, dan seterusnya. Probolinggo. Korban pencabulan sodomi. Mabes Polri itu sudah punya loh direktorat khusus, tadi udah saya sebut ya. Saking ya katakanlah ingin menunjukkan kesan seriusnya, Jenderal Listio Sigit ini sudah membentuk direktorat tersendiri. Jadi PPA itu dikeluarkan dari di Reskrimum, Ya. dijadikan sebagai direktorat tersendiri. Naik tingkat berarti. Pimpinannya Baru Brigjen. ya, baru. Baru. Iya. Sudah Kemarin disahkan, ya saya dengar. sudah kemarin. diresmikan. Pimpinannya Kami masih ada dari salah Brigjen. UPTD PPA juga ikut hadir untuk Nah, gitu. menghadiri. Nah ini kan semestinya Itu. bisa tanda petik menjadi pilot project kan, Yap. sebuah kasus yang Harusnya. berlangsung Harusnya. lintas provinsi. dan Sebetulnya segala bukan macam. cuma kasus ini, Pasti. Mas Reza, yang Pasti. jadi berita internasional. Ya. Ada lagi kasus yang lain Iya. selain Izin. ini. Di Indonesia Langsung juga. pada japri Indonesia. saya, Bu, tolong Bu, pelakunya ini, tuh coba. Jadi saya tuh kayak pusbaku, Mas Reza. Ya saya minta tolong deh ke teman-teman redaksi Diskursusnet untuk pampangkan foto DPO itu. Sodomi santunya. Kalau Aduh, perlu sesekali nih, setiap Oh, iya. sekian menit sekali dalam episode ini munculkan wajah DPO itu. Iya, betul. Mudah-mudahan Dan gitu. yang kemarin ditangkap kan, jaksanya yang disogok Tanur, Ronald Tanur. Ronald Tanur kan, itu agama tertentu juga. Hmm. Jadi jangan bilang ini khusus pas di agama tertentu juga. Iya, Ini iya. semua. Pokoknya semua. Mau nggak punya agama, Iya, mau agama apapun, betul. ini sudah Setiap darurat. lubang semut ada nih. Darurat kejahatan seksual. Kalau aku bilang sih, kalau bisa aku spesifikkan, darurat sodomi. Yang dimana kalau korbannya laki-laki, kemana dia ngadu? Semuanya PPA. Poin gitu. Gitu. Iya. Karena kan ini yang Jadi membuat saya adalah kayak mau kuliah, kebijakan saya mau pemerintah kuliah ya. lagi, kuliah kriminolog. Iya. Pada akhirnya sebetulnya Itu perlu Pak dibikin short Kadis. tuh, dibikin short kritik. Ternyata ibu-ibu pun cukup objektif untuk mengkritik tentang keberadaan unit PPA yang sepertinya tidak bisa mengakomodasi Berpihak pada laki-laki. pada laki-laki jenis dewasa kelamin. yang jadi korban kan gitu. izin Mas Reza, sebetulnya bukan cuma ibu-ibu, Bapak Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pun berpikir, kenapa kok bapak-bapak nggak ada wadahnya di situ? Gitu kalau sambil kita ngobrol di luar dinas begitu ya. Iya. Sebetulnya memang perlu juga gitu. Kita butuh penegak pakar hukum seperti Mas Reza ini. Bukan, Contoh saya tadi- bukan orang hukum, tapi cuma Kriminolog sama kan peduli ngerti aja. ada irisannya. Kan kesannya jadi proses hukum ini diskriminatif kan kesannya kan jadi Iya, iya Betul. betul. diskriminatif. Kayak kemarin kesannya. juga
Mbak Dian sama suami itu ke kantor kami, ke UPD PPA gitu ya. Saya terutama begitu ya, merasa, saya bilang waktu itu sama suami, ya Allah, alhamdulillah masyarakat bergerak. Saya sampai berpikir, ya Allah, ini jawaban doa saya mungkin ya. Iya waktu itu gitu ya. Kita doa nangis. Cuma kemarin begini, yang saya khawatir itu ketika izin ya. Aduh, kenapa pernah di satu momen izin, oke, korbannya di belakang, tapi orang tuanya di depan. Itu maksud saya, tolong itu disembunyikan karena kan saya khawatir. Gitu di expose media. Iya, betul. Saya khawatir. Gitu. Saya nggak perlu sebut namanya ya. Jangan, identitas korban, betul. baik anak maupun dewasa menurut tapi saya. Suaranya kan dirobotin. Betul. Suaranya dirobotin, tapi saya melihat masih bisa diidentifikasi ini siapa ya? Ada di barisan audiens. Itu yang saya takut, yang saya kasihan gitu loh. Itu kan bukan wewenang saya. Orang tuanya mau, orang tuanya lantang, mau saya speak up gitu. Tapi mungkin sisi positifnya gini, sisi positifnya adalah mereka ingin mengatakan kami tidak takut. Itu kayak sama kayak saya dulu kan ngomong, mau diburamkan enggak, saya lawan dia. Kami tidak kalah, kami tidak menyerah. Itu tafsiran positifnya itu karena dia bukan anak kecil, jadi di luar ini saya. Tapi kalau korban kayak nggak saya izinkan. Kalaupun dia harus ngomong waktu itu di TV nasional, digelapin, dihitam semua, suaranya dibikin robot. Gitu. Dan itu saya pikir nggak apa-apa, bener bunuh rasanya, tapi saya juga tahu itu nggak bakal. Dan ini juga nggak mau saya nanti terhadap DPO yang Yandi, siluman iblis ini, yang sangat berbahaya itu ini. Hampir semua anak dilecehkan sama dia. Saya ingin katakan dia sebaiknya segera menyerahkan diri deh. Iya. Takut dihakimi massa. Iya. Betul kan? Ya tentu saja kita tidak membenarkan main hakim sendiri kan. Tapi tahu sendirilah kalau masyarakat sudah marah seperti apa coba. Masyarakat di Sukabumi, boleh ya saya sebut karena ibunya di Sukabumi. Ibunya di Sukabumi. Ibunya di Sukabumi kan ibu di Sukabumi pelosok banget, nggak ada jaringan telepon. Siapa tahu ada yang nonton TV. Orang tua si DPO ini DPO maksudnya. ini di Sukabumi, orang Sukabumi. Kita udah ada orang kami udah datang ke sana nganter si DPO ini Sukabumi, kampung pelosok nggak ada sinyal, ngomong-ngomong gini-gini. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau misalnya keluarga Mbak Din dapat perlakuan jahat seperti ini, apa yang akan Mbak Din lakukan, Mbak? Kelar hidup lo. Kelar hidup lo. Kelar. Bu Nur Hasanah apa Bu Nur Hasanah akan jadi sikap Bu Nur Hasanah? Kalau sama, anakkah itu Nauzubillah jadi korban seperti ini? Ya, saya pasti akan akan proses sampai tuntas begitu. Lewat proses hukum. Kan lama. Kalau saya sama nih dengan Mbak Din. Jadi kalau 15 tahun dapat remisi ini udah kelarin dulu. Kayak ada anak yang izinkan saya menjadi malaikat Israel untuk orang ini. Ibunya diperkosa, kan anaknya bunuh. Ditanya, kenapa kamu tidak lapor ke ayah? Lebih baik saya yang masuk penjara. Cuma gini loh, anak itu. Mas Reza, yang saya kecewa itu adalah kenapa sih perlakuan sodomi ini, kekerasan seksual yang bentuknya sodomi itu masuknya pasal pencabulan. Karena bagi kalangan homoseksual, ya itulah maaf kata cara persetubuhan mereka kan. Iya, oke. Berarti artinya kan hukumannya kan lebih berat karena pasal persetubuhan ancaman pidananya lebih berat daripada pasal pencabulan. Harusnya. Kalau bicara tentang waktu itu saya juga ngomong sama Pak Nahar bahwa kasus seperti itu yang disebut pemerkosaan itu adalah adanya penetrasi laki dan perempuan antara penis dengan lubang pelepasan kan itu juga penetrasi. Ada peleburan di sana begitu. Itu sih sebetulnya. Makanya di Hazanah Psikologi Forensik tapi barat ada istilah male rape. Perkosaan laki-laki. Orang kan dihukum mati si siapa tuh? Orang Indonesia. Enggak mungkin hukum mati. Hukuman seumur hidup. Oh iya, hukuman seumur hidup. Enggak mungkin hukuman mati. Siapa tuh namanya? Reinhard. Reinhard di Amerika ya. Itu orang Indonesia kan? Iya, Indonesia. Tapi karena dia di sana hukuman seumur hidup. Nah, kita kan belum ada undang-undangnya seperti itu. Gitu. Jadi itu sih yang cuma jadi pikiran saya. Kenapa sih seperti itu? Itu butuh ahli hadir di persidangan untuk mengingatkan, membuat hakim terbuka pemikirannya bahwa ya di kalangan homo, maaf kata, cara persetubuhannya begitu. Jangan sebut itu pencabulan, itu persetubuhan mereka seperti itu.
Dan tapi ini bisa Tapi diproses kan polisi. korbannya anak-anak loh Mas Reza. Berarti kan itu kan rape juga, pemerkosaan juga. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menggunakan kata pemerkosaan. Iya. Pelecehan aja. Bukan. Iya. Persetubuhan dan pencabulan. betul, iya, Hanya betul. dua itu. Maksudnya itu persetubuhan. Kenapa sih nggak dimasukkan ke persetubuhan? Untungnya begini, Undang-Undang Perlindungan Anak di bagian penjelasan ayat pasal demi pasal Ya. tidak ada definisi tentang persetubuhan, tidak ada definisi tentang pencabulan. Itu semestinya membuka ruang bagi ahli untuk dihadirkan terkait dengan ini. Karena tidak ada di penjelasan. Kecuali ada di penjelasan definisi. Ya. Persetubuhan adalah masuknya penis ke dalam vagina, maka susah lah. Kita nggak punya ruang gerak. Ya. Kalau penis masuk ke anus berarti bukan persetubuhan. Itu kan? Kalau ada definisi itu di penjelasan. Tapi untungnya Undang-Undang 35 2014 di dalam penjelasan tidak memuat definisi sama sekali. Artinya itu bisa. Bisa mendatangkan ahli untuk membuat tafsiran Ya. terhadap persetubuhan dan pencabulan itu. Dan pada saat di tahap persidangan pun itu masih bisa Bisa, sangat bisa, sangat bisa, sangat bisa. Makanya kami kan sedang mengumpulkan data-data yang banyak lagi. Tapi mumpung belum masuk ke persidangan, Iya. bahkan kejaksaan pun belum karena belum P21 kan. Iya. Segera saja masukkan keterangan ahli. Betul. Betul, supaya Karena akhirnya banyak penyidik banget pakai korbannya. kalau perlu jangan pakai pasal alternatif, tapi bisa dibuang malakama. Artinya kita mau pakai pasal persetubuhan Ya. atau pasal pencabulan.